Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang Lab 33 tentang wireless bridge. Bagaimana sih kita membuat interface wireless di MikroTik menggunakan bridge? Indikatornya adalah siswa mampu meng-create wireless bridge. Jadi nanti di materi kali ini kita akan menggunakan interface bridge. Kemudian siswa mampu menambahkan port interface ke dalam bridge. Siswa mampu menggunakan mode wireless. Jadi nanti topologi yang kita gunakan adalah dua router, yaitu router 1 sama router 2. Ini interface Ether 2 yang ke arah PC 1 kita bridge dengan wirelessnya. Kemudian router 2 ini interface wirelessnya kita bridge dengan interface Ether 2 di PC 2. Jadi IP addressnya 88.1 di sini, 88.2 di sini. Di sini nanti 88.3, di sini 88.4. Jadi connectnya nanti lewat wirelessnya, jadi bisa ngeping dari sini sampai ke sini. Jadi topologinya sederhana, dengan menggunakan dua router bagaimana sih mengkomunikasikan atau mengkonekkan interface wireless yang ada di router 1 dengan interface wireless yang ada di router 2 dengan mode bridge. Oke. Kalau kita lihat dasar teorinya adalah koneksikan wireless 1 AP 1 mode station bridge. Jadi ini bisa jadi station atau bisa station bridge. Kemudian di bridge antara WLAN dan interface Ether yang ke arah ke laptop. Jadi nanti interface wirelessnya kita bridge, interface yang ke komputernya juga kita bridge. Kemudian ping antar laptop, ping antara PC 1 dengan PC 2. Kebetulan saya menggunakan cuma satu laptop di sini dengan dua router, maka nanti yang kita bisa ping adalah dari sisi sini. Dari sisi sini ke sini. Gitu. Dari router 1 ke PC 2 atau dari PC 1 ke router 2. Atau antar router aja kita bisa melihatnya itu ngeping tapi koneksinya dengan wireless. Salah satu media interface yang terdapat dalam MikroTik adalah perangkat network yang satu sama lainnya, diantaranya adalah wireless. Modenya bisa digunakan, kita fungsikan sebagai access point. Access point di sini pemancar, ataupun difungsikan sebagai station atau penerima. Jadi ini router 1 nanti kita jadiin pemancar, kemudian router 2 kita jadikan penerima. Jadi mode wireless itu ada si pemancar, ada si penerima. Perlu kita ketahui juga bahwa tidak semua mode wireless dapat digunakan dalam bridge network, karena tidak semua mode wireless support dengan layer 2 bridging, terutama mode wireless sebagai station penerima. Di sini penjelasannya adalah kita akan menggunakan mode AP bridge itu sebagai access point atau pemancar, bisa melayani banyak klien atau disebut juga PTMP, point to multipoint. Jadi satu AP bridge itu bisa memancarkan ke beberapa perangkat gitu. Mode ini bisa digunakan untuk network yang sifatnya routing atau bridge. Untuk menggunakan mode AP bridge ini, perangkat router board minimal harus memiliki lisensi level 4. Kemudian yang kedua, mode station bridge. Station bridge merupakan mode pada interface wireless yang difungsikan sebagai penerima dan support untuk bridge network. Perlu diketahui juga untuk mode ini hanya bisa digunakan pada perangkat AP MikroTik. Konfigurasi yang kita akan lakukan di sini adalah point to multipoint, yang di sini kita akan setting IP addressnya ini di router 1, kemudian ini di PC,
Kemudian kita akan setting wirelessnya itu dengan memberikan SSID yang kita gunakan. Modenya kalau tadi pemancar dijelaskan adalah AP bridge. Ini AP bridge itu sebagai pemancar. Makanya kita pilih di sini modenya adalah HP bridge. Kemudian SSID-nya kita tentuin, kemudian kita create. Lalu yang berikutnya adalah kita tambahkan satu interface bridge yang digunakan untuk bridge interface Ether 2. Nah, di sini kita tambahkan satu bridge, tambah bridge 1. Kemudian portnya kita tambahkan Ether 2 sama WLAN 1. Ether 2 sama WLAN 1 itu berarti yang ke arah si klien. Kemudian yang ini juga yang wirelessnya kita bridge. Kemudian konfigurasi pada router 2 kita setting IP-nya 3, kemudian 884 di laptop yang kedua. Hubungkan scan SSID yang sudah dipancarkan. Jadi si penerima tadi kita fungsikan sebagai station, bisa station bridge. Kemudian kita cari, kita scan, kemudian tambahkan interface bridge-nya itu adalah ini, kita tambahkan interface-nya Ether 2 sama WLAN 1 di router 2. Perhatikan status interface-nya di sini akan yang tadinya R berubah menjadi running slab. Ether 2 sama WLAN. Selanjutnya kita coba ping ke 883 sama 884. Ini dari sisi klien, dari router 2 nih. Di tes ping antara klien router pasti akan berhasil. Ping dari klien di router 1 883 883 tadi di router 2. Oke, kita coba simulasikan. Pertama saya akan connect dulu ke router 1 ini masih IP-nya kosong, kita akan konekin. Oke, kemudian langkah pertama tadi adalah kita aktifkan dulu interface-nya WLAN 1. Kemudian dari WLAN 1 ini kita akan buat SSID-nya. Ini kita pilih ada AP bridge station bridge, PDS dan sebagainya. Untuk pemancar kita setting adalah HP bridge. SSID-nya kita kasih kunci kelas industri. Oke. Kemudian kita apply. Oke, di interface wireless ini kita sudah membuat satu SSID, namanya itu adalah kelas industri. Ketika kita cek di laptop kita pasti akan muncul di sini adalah kelas industri. Jadi ini kita udah berhasil membuat SSID. Kalau dari topologi ini dari router 1 ini, kemudian PC 1 yang ini. Oke, itu untuk SSID-nya. Langkah yang kedua adalah kita akan setting bridge dulu. Kita tambahkan bridge 1, kemudian portnya kita tambahkan Ether 2, kita apply oke. Kemudian kita tambahkan juga, dia akan disconnect ketika kita nge-create bridge. Oke, kemudian kita tambahkan WLAN 1 di bridge 1, kita apply oke. Jadi ada dua di sini interface yang akan di bridge, WLAN 1 sama Ether 1. WLAN 1
sama Ether 2, maaf, Ether 2. Oke, selanjutnya kita akan membuat IP addressnya. Untuk pemancarnya kita kasih IP 192.168.1.1/24. interface-nya kita arahkan ke bridge, kita apply. Oke, ini 1.1, networknya 1.0, interface-nya bridge. Kita akan kasih nama system identity set name AP nama kamu. Oke, dan ini disebut dengan pemancar. Kalau misalnya kita lihat di sini nanti dia pemancarnya. IP addressnya udah. Kalau misalnya kita lihat di ekspornya, kita cuma setting di router 1 itu adalah satu, nama bridge-nya apa, namanya bridge 1, kemudian wireless-nya kita kasih kelas industri, kemudian IP address-nya bridge yang di interface adalah Ether 2 sama WLAN 1, IP address-nya 1.1. Kalau kita cek interface-nya, interface Ethernet pin, kita bisa melihat di sini Ether 2 running slab. Tapi interface wireless pin, nah di sini WLAN 1 dia belum running, ini masih S, statusnya S, interface print ya, interface print. Nah ini S, WLAN 1 karena belum ada yang terkoneksi. Oke, kita settingan untuk di router 1 cuma itu aja, kita jadikan ini sebagai pemancar. Oke, langkah selanjutnya saya akan pindahkan interface Ethernet dari router 1 ke router 2. Oke, ini akan terdisconnect nantinya. Oke, kita cancel. Ini 88.1. Oh, ini belum di reset. Sebentar, kita reset dulu. Sistem reset konfigurasi, no default, yes. Oke, kita tunggu reset dulu yang router yang kedua. Kita tunggu notif interface-nya ada di sini. Kalau bisa kita lihat di sini untuk yang klien yang kedua kita fungsikan sebagai penerima gitu, isikan IP network, ini SSID, kemudian bridge. Ini kita cuma scan nanti di sini, kita scan dulu, kemudian baru kita tambahkan portnya. Oke, sini udah kita konekkan. Oke, ini masih kosong ya, kosong interface-nya.
interface-nya, kemudian wireless-nya juga belum di enable. Kita masuk lewat IP address-nya juga masih kosong, jadi ini habis di reset. Jadi ini kita fungsikan client. Kita setting dulu identitasnya, sistem identity client nama kamu. Oke, kita fungsikan sebagai client. Langkah yang pertama adalah kita aktifkan wireless-nya. Selanjutnya kita akan scan. Ini station, kita akan scan. Kita start. Oke. Di sini udah ada namanya itu ARB. ARB itu aktif router OS network bridge. Nah, dia ketahuannya ARB. Kalau AP berarti aktif privacy, jadi akses point yang ada sekitar rumah saya. Ini kita konekin. Nah, dia secara otomatis akan mengisi interface semuanya, regulasinya kalau kita scan. Kemudian kita apply. Oke. Sini statusnya running. Kalau misalnya kita coba cek interface-nya, ini VLAN 1 belum terhubung ke router 2. Kita akan buat bridge-nya dulu. Kita bridge, tambahkan, kita apply. Oke. Bridge 1. Kemudian portnya kita tambahkan adalah Ether 2. Apply. Oke. Kemudian wireless-nya juga oke. Sebentar, dia akan disconnect. Kemudian kita tambahkan wireless-nya, interface wireless-nya, kita apply. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan setting IP address-nya. Kita tambahkan 192.168.1.2/24. Interface-nya kita pilih bridge, kita apply. Oke. Kita akan coba ngeping. Ini dari klien. Oke, kita coba ngeping ke 192.168.1.1. ini udah replay. Kemudian kita akan coba dari router 1, ini dari arah klien ya. Ini kita pilih Winbox. Nah, di sini kita pilih router 1 dari MAC address aja, kita konekin. Oke, ini dari AP bridge. Kalau yang ini dari client bridge. Ini dari client, kan? Kalau yang ini dari AP bridge. Kita pilih terminal. Kemudian kita coba ping ke 192.168.1.2. Oke, di sini kita melihat sudah replay. Jadi kalau misalnya kita cobain dari arah kliennya, kita harus setting terlebih dahulu. Ethernet properties IP versi 4. Ini saya akan kasih 1.3 karena antar router 1.2, sini berarti 3. Kemudian oke. Windows R, kita coba CMD, kita coba ping ke 192.168.1.2.
Oke, replay. Oke. Kemudian kita akan coba ke 1.1. Ini udah replay. Jadi 1.1 itu router 1, 1.2 itu router 2. Ini dari arah klien sudah terhubung. Jadi dari topologi ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika interface-nya itu digabungkan antara interface wireless sama interface yang arah ke klien, maka dari PC1 ini ke PC2 bisa terhubung dengan melalui wireless dengan interface yang digunakan adalah bridge. Oke, mungkin itu untuk materi kita kali ini. Di sini ada tugasnya. Rubahlah mode wireless station menjadi station bridge, station bus. Oke, tugasnya ini nggak usah kita kerjakan, kita cuma buat topologi yang seperti ini. Topologi seperti ini aja. Dua wireless, router 1, router 2 dengan mode bridge, bagaimana supaya terhubung antara PC1 dengan PC2. Kebetulan saya di sini kliennya cuma satu, berarti saya tadi dari PC2 ini bagaimana supaya bisa terhubung dengan wireless yang ada di sini di router 1 dengan menggunakan mode bridge. Jadi bisa ngeping ke sini, bisa juga ngeping ke sini. Oke, itu untuk materi kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.